kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh, ayo ayo. Yo oh oh oh, ayo ayo. Yo oh oh oh, ayo. Yo oh oh oh, ayo ayo. Yo oh oh oh, ayo. Saat jalan, jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh, ayo ayo. Sampai sekolah, cuci tangan dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh, ayo ayo. Yo yo yo, ayo ayo. Yo yo yo, ayo. Yo yo yo, ayo ayo. Yo yo yo, ayo. Dengan temanmu, jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo oh oh, ayo ayo. Pulang sekolah, langsung pulang ke rumah, mampir-mampir gak usah. Yo oh oh, ayo ayo. Sampai di rumah, bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama saling jaga, agar sehat selamat. Yo oh oh, ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru, agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Kita mulai tanggal 4 Oktober 2021. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai pada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri 3 Karawang. Pada yang terhormat, Ibu Hajah Lili Saida SPD FM, disilahkan. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu Rina selaku pembawa acara yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan suatu sambutan ya kepada Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10, 11, 12 SMA Negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, cukup jelas suara saya kedengaran semuanya? Jelas. Alhamdulillah. Bapak Ibu masih pada semangat di siang hari ini? Insya Allah semangat. Alhamdulillah ya. Semangat pagi luar biasa ya. SMA Negeri 3 Karawang jaya. Yes. Jadi Bapak Ibu ya, walaupun kita sudah siang, sore atau malam, tetap semangatnya adalah semangat pagi ya. Gitu. Selamat pagi, siap-siap, selamat siang, rajin bekerja, selamat sore, tetap semangat, selamat malam, mimpi yang indah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya semangat ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bapak. Ya. Sedikit saja intermezzo itu ya. Terima kasih ini atas kehadirannya yang memenuhi undangan kami, dan juga saya mengucapkan selamat datang ya. Walaupun kita di virtual Zoom meeting, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa silaturahmi ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma. Yang saya hormati ini teman-teman dari wakil kepala sekolah saya, ini ada Ibu Dr. Ana Hajah Rina Kusmiati MPD,
ya selaku MC sebagai wakil kepala sekolah bagian urusan kesiswaan ya. Kemudian Bapak Dr. Asep Sahrul MPD ini sebagai Wakasek kurikulum. Kemudian Bapak Dr. Anas Iwan ya sebagai Wakasek Humas ya. Dan juga Bapak Ed sebagai Wakasek Sarana Prasarana, dan juga satu lagi operator Bapak Nurdin ya dari SMA Negeri 3 Karawang. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 3 Karawang ya, dan juga tentunya yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya cintai ya, selamat datang di dunia virtual Zoom Meeting SMA Negeri 3 kepada orang tua siswa SMA Negeri 3 Karawang, baik kelas 10, 11, maupun 12 ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya lah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan pelindungan, serta dimudahkan urusannya. Mudah-mudahan acara ini diberikan kelancaran dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya ya. Mungkin ada yang lagi enak-enak tidur ini ya. Kalau ibu-ibu biasanya lagi ngelonin ya. Ada yang masih bekerja gitu di rumah ataupun di luar ya, mohon maaf dan diganggu sementara demi putra-putri tercinta Bapak Ibu sekalian ya. Dan terima kasih sudah memenuhi undangan dari pihak kami SMA Negeri 3 Karawang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan pahala yang setimpal ya buat Bapak Ibu sekalian. Amin ya robbal alamin ya. Itu. Dan kita ini dikumpulkan di sini ya Bapak Ibu, mudah-mudahan selalu menjalin silaturahmi ya, dalam rangka menjalin silaturahmi pihak sekolah maupun pihak orang tua siswa yang selalu hubungannya baik-baik saja dan sinergis. Jadi segala sesuatunya komunikatif ya Bapak Ibu, komunikatif ya antara pihak keluarga ya, pihak sekolah, dan juga satu lagi karena trimitra pendidikan itu yang menunjang keberhasilan itu adalah trimitra pendidikan, yaitu pihak sekolah, pihak orang tua siswa, dan juga lingkungan. Nah ini kami mohon ya kebersamaannya ya Bapak Ibu sekalian dalam rangka membina putra-putri kita sekalian untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya berhasil ya mengikuti di SMA Negeri 3 Karawang ini untuk kedepannya, untuk menjadi masa depannya yang cemerlang ya Bapak Ibu ya. Itu diantaranya selain silaturahmi ya, juga kami menginformasikan ya pemberitahuan tentang pembelajaran tatap muka terbatas. Insya Allah kita akan melaksanakan tatap muka pada gelombang pertama. Ya, tidak sembarangan kita masuk ke gelombang pertama ini harus melalui berbagai persyaratan. Ya, alhamdulillah kita sudah layak ya untuk melaksanakan PTM gelombang pertama, dan tidak semuanya sekolah ada di gelombang pertama. Kami ingin mohon dukung ya Bapak Ibu segalanya ya, jangan manfaatkan gitu yang ada, kita masuk ke gelombang pertama. Tolong pada saat pembelajaran tatap muka gelombang pertama ini dijaga ya kedisiplinan ya, tolong dikerjasama dengan orang tuanya. Tentunya kemarin sudah ke anak-anaknya sosialisasi, dan sekarang dengan orang tuanya pemberitahuan, jadi tolong dijaga, jangan sampai merugikan gitu ya, jangan sampai anak melanggar aturan, karena konsekuensinya tatap mukanya tidak akan terlaksana, dibatalkan gitu ya, jadi merugikan semuanya.
Jadi anak tolong disiplin keras, nanti jam 7 sudah masuk di SMA Negeri 3 Karawang dengan protokol kesehatannya ya. Terus 5M ya. Walaupun dalam kondisi COVID ini, dalam kondisi wabah COVID-19, tapi kita tidak mengurangi semangat untuk belajar. Karena tatap muka ini sudah selama 2 tahun lamanya dinanti-nantikan, akhirnya tiba ya. Dengan berbagai tantangan dan lain sebagainya. Dan juga persyaratan untuk masuk PTM itu ya banyak sekali yang harus dilalui. Alhamdulillah kita masuk ke gelombang pertama. Jadi tolong jangan disia-siakan itu. Dan mohon bantuannya, kerjasamanya dengan orang tua di rumah ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah putra-putri kita sejumlah 1.162 ini saya undang di SMA Negeri 3 Karawang. Mohon maaf tidak bisa tatap muka langsung, tapi secara virtual ya, apapun ya, tidak ada rotan apapun jadi. Yang penting pesan-pesannya itu tersampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih yang sudah ada di Zoom meeting ya. Mungkin ada di YouTube juga ya. Ya, kalau yang belum bisa masuk ke sini, barangkali bisa dilihat nanti di YouTube ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon sekali lagi perhatiannya untuk saling kerjasama ya siswa-siswi kita nanti dalam hal tatap muka, karena ini tidak semuanya 100%, dari maksimal 50%, mungkin SMA Negeri 3 Karawang hanya sampai 30% ya. Ini kita berani karena ada payung hukumnya ya, berani bertatap muka, ada payung hukumnya berdasarkan surat edaran dari Bupati dan juga surat edaran dari Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 itu diantaranya, dan SKB 4 menteri. Jadi ikuti adaptasi kebiasaan baru yang biasa mungkin masih di rumah, wayahna digugahkan Bu putra putri. Nah, nanti mah jam 7 mulai masuk, pulang jam 12, artinya anak pantau ya. Dari kita sampai jam 12 siang ya. Mungkin ke rumah sampai jam berapa, jangan sampai sore mangpang beungpeung cenah ya ka arak sekolah jadi ulin heula atau ke mana teh. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kurang baik. Akan nanti apalagi kalau ada tawuran jauh jangan sampai. Ini akan merugikan pada kita semua. Jadi tatap mukanya cios dibatalkan, kami melanggar aturan. Makanya kita saling ini aja Bu Bapak ya, saling memantau dari pihak sekolah ya, pihak keluarga. Kalau ada apa-apa bisa telepon pihak kami ya, hubungi nanti kesiswaan humas, nanti ada teleponnya ya. Kalau ada putra-putrinya, yang jelas kita sampai dari jam 7 sampai jam 12 ya, dengan berbagai SOP-nya, standar operasional prosedurnya ya, SOP masuknya bagaimana, SOP di KBM-nya bagaimana, dan SOP keluar pulang sekolahnya seperti apa. Ya, pada saat pembelajaran juga segalanya banyak sekali SOP-nya, tata tertibnya yang harus dilalui itu ya. Dalam waktu hanya sebentar, ini kita sedikit-sedikit lah gitu ya, nanti akhirnya bisa jadi sampai 100% gitu. Makanya dalam kondisi sedikit-sedikit ini seminggu kelas 10, berikutnya yang lainnya PJJ, berikutnya kelas 11, berikutnya yang lainnya PJJ, berikutnya kelas 12, yang lainnya juga PJJ. Di antaranya ya Bapak Ibu. Nah, ini jadi dalam hal ini saya mohon kerjasamanya berulang-ulang saya terus ya, karena kalau tidak ada kerjasama yang baik dengan orang tua ya apalah artinya kami gitu ya. Kami itu berupaya untuk pelayanan optimal terhadap peserta didik ini ya. Dalam hal pengelolaan pendidikan ini ada yang merupakan bagian dari substansi pengelolaan pendidikan, dan juga merupakan pengelolaan peserta didik itu memiliki posisi yang strategis dalam pengelolaan pendidikan, karena merupakan pusat pelayanan pendidikan. Adapun kegiatannya dari mulai manajerial, manajemen akademik, ya, dari mulai layanan pendukung akademik, juga sarana prasarananya, ya, keuangannya, dan juga hubungan dengan masyarakatnya. Ini semua untuk ya, pelayanan yang handal bagi peserta didik semuanya. Ya, itu Bapak Ibu, dan sekolah ini saya tidak bosan-bosannya menyampaikan bahwa sekolah ini adalah garda terdepan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan ya, yang memiliki tugas utama dalam hal melayani
ya membantu mempersiapkan putra-putri Bapak Ibu untuk untuk memiliki masa depan yang cemerlang dan menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dituliskan bahwa tujuan pendidikan adalah artinya mengembangkan potensi peserta didik kita, ya, mengarahkan, mengembangkan, ya, supaya menjadi manusia yang beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, ya, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, sehat, gitu ya. Kemudian demokratis dan memiliki rasa tanggung jawab. Tentunya semuanya ini ya akan berkembang baik apabila mendapatkan sentuhan, ya, arahan, bimbingan, dan juga difasilitasi dalam hal kapasitas, bakat, minat, dan pengembangan lainnya. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya juga ya harus dilayani oleh guru-guru, ya, oleh pendidik dan tenaga pendidikan yang memadai, yang profesional, handal, ya, kompeten, dan juga itu ya namanya kompeten, profesional, dan memadai, ya, tentunya bisa selaras ini sejalan, ya. Dan juga ini supaya berkembang baik juga olah hati, olah rasa, olah pikir, olahraga, gitu ya, semuanya harus seimbang, selaras. Nah, dan juga semuanya ini bisa berjalan dengan baik apabila dituangkan ke dalam kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler, ya. Kemarin kita kegiatan ekstrakurikuler ya sudah melaksanakan pemilihan OSIS, ya, dan MPK. Ya. Di antaranya bagian dari pengolahan peserta didik dalam ekstrakurikuler. Alhamdulillah kemarin sudah terpilih, ya. Saya ucapkan selamat bagi mereka yang sudah terpilih, yang merupakan ikon sekolah kita, ya, yang harus bagus, yang harus kompeten juga ketua OSIS-nya. Mereka ya belajar kepemimpinan, berorganisasi, memanage waktu, dan juga belajar program sekolah, ya. Semuanya itu demi untuk memajukan pendidikan yang ada di SMA Negeri 3 Karawang. Mudah-mudahan anak kita berhasil, ya, maju terus pantang mundur. Mudah-mudahan anak didik siswa maju dan berkembang dan menjadi orang yang berguna, ya, orang yang berguna bagi masyarakat, ya, negara, agama, keluarga. Ya. Majulah terus, ayo maju, kembangkanlah sayap ilmu, kembangkanlah terus perjuangan SMA Negeri 3 Karawang. Majulah terus, ayo maju, demi masa depan yang cemerlang. Kibarkanlah terus panji perjuangan SMA Negeri 3 Karawang. SMA Negeri 3 Karawang. Mudah-mudahan Bapak Ibu, putra-putri kita dididik oleh kami selama 3 tahun lamanya, ya, berhasil, ya, lulus lancar segalanya. Kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tatap muka terbatas yang akan dilaksanakan gelombang pertama tanggal 4 Oktober berjalan dengan lancar apabila didukung oleh Bapak Ibu sekalian. Apalah kami artinya berupaya keras kalau tidak didukung oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi semuanya berjalan dengan sinergis, ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ya, karena banyak hal yang harus disampaikan oleh teman-teman kami, ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji Lilis sebagai Kepala SMA Negeri 3 Karawang. Bapak Ibu, itu adalah beberapa lagu yang disampaikan tadi oleh Ibu Kepala Sekolah. Itu ada Mars SMA 3 Karawang, ya. Mungkin nanti sering diperdengarkan oleh tim SMA 3 Karawang. Baik, Bapak Ibu, kita selanjutnya acara yang intinya yaitu penjelasan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Sahrul SPD. Kepada beliau disilahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak dan Ibu. Jelas Pak udah. Mendengar ya? Mendengar ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul meskipun dalam daring ya, tetap muka secara langsung dalam kegiatan sosialisasi pembelajaran tatap muka yang akan kita laksanakan nanti pada tanggal 4 Oktober. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Pak Kapolres yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua yang saya hormati. Izinkan saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Hukum secara teknis, kalau tadi ada arahan dari Ibu Kepala Sekolah mengenai gambaran apa yang akan kita lakukan pada nanti pembelajaran tatap muka, dan teknisnya akan saya uraikan kepada Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf jika mengganggu pada hari ini istirahat kerja daripada Bapak dan Ibu. Pak Din, saya akan share tentang secara teknis kegiatan organisasi atau KBM. Adalah bisa melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka. Ini dasar hukum yang tadi sudah disinggung oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa dasar hukum yang kita lakukan untuk pembelajaran ini adalah surat keputusan 4 Menteri, yang kedua surat edaran Bupati Karawang. Sebenarnya pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di SMA 3 ini sudah dipersiapkan sejak Januari 2020. Ya, kita SMA 3 ini merupakan salah satu sekolah yang ditunjuk Provinsi Jawa Barat sebagai percontohan untuk tatap muka yang diistilahkan dengan kegiatan pembelajaran blended learning. Jadi ada yang tatap muka dan ada yang jarak jauh. Tetapi Januari kita mendapat surat bahwa Bupati itu tidak mengizinkan, ya, karena memang aturan mainnya bahwa sekolah akan melaksanakan tatap muka jika diizinkan oleh pemerintah daerah setempat. Nah, ini persiapan kita sebetulnya sudah dari Januari 2020. Kemudian awal tahun ajaran baru juga sudah kita persiapkan karena ada kabar kita akan melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka, ternyata juga gagal lagi, ya, karena memang kondisi COVID-nya semakin hari semakin bertambah. Nah, ini yang menjadi gambaran, dan alhamdulillah pada bulan September ini muncullah surat dari Bupati, edaran Bupati, karena Karawang sudah masuk ke level 2, bahwa sekolah diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Dari surat Bupati ini ditindaklanjuti oleh Cadin, kantor cabang Dinas Wilayah 4, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bahwa setiap sekolah karena sudah ada izin dari Bupati, maka akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Muncullah yang disebut dengan surat dari Cadin yang itu mengenai syarat-syarat apabila suatu sekolah itu akan melakukan kegiatan pembelajaran, maka harus ada syarat yang harus dilakukan oleh sekolah di dalam kegiatan. Apa saja syarat-syaratnya?
Syarat-syarat yang harus di Pak Nurdin, punten. Pak Nurdin, Pak Asep Sahrul jadikan host apa co-host nggak? Sudah co-host Bu, tinggal share screen aja. Ada aja. Nah, baik. Nah, ini adalah syarat-syarat suatu sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap. Yang pertama, sekolah itu harus membuat standar SOP. Kita sudah membuat dari Januari 2020 itu adalah 13 SOP, yaitu standar operasional prosedur untuk pembelajaran tatap muka. Kemudian yang kedua, 2 pedoman pembelajaran bagi guru siswa dalam pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, SK Satgas COVID-19 juga harus kita bentuk. Kemudian juga izin orang tua siswa. Nah, ini baru dikumpulkan, tinggal sekitar 150 orang lagi yang belum mengirimkan izin dari orang tua untuk pembelajaran tatap muka. Yang kelima, guru dan staf sekolah sudah divaksin. Alhamdulillah, guru dan tenaga kependidikan karyawan di SMA Negeri 3 yang berjumlah 70 orang, itu hanya 5 orang yang memang belum divaksin karena kondisinya. Sedangkan untuk siswa kita yang 1162 itu tinggal 52 orang, artinya 96% sudah divaksin. Dan apakah yang belum divaksin itu boleh pelajaran tatap muka atau tidak? Nanti akan kita bahas di dalam di dalam SOP-nya, Pak. Nah, kemudian pengaturan jam mengajar, kemudian pengaturan posisi duduk kita sudah siapkan. Pengantar dan penjemput juga kita siapkan. Nah, jadi ada 13 aspek yang memang harus disiapkan oleh sekolah apabila dia melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, aspek-aspek ini harus dilaporkan kepada kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat wilayah 4 di Purwakarta. Hari Senin sudah kita berikan. Dan alhamdulillah pada Selasa kemarin sudah keluar apa yang disebut dengan verifikasi bahwa SMA Negeri 3 layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Nah, ini suratnya. Nah, ini surat dari Cadin, kantor cabang Dinas Pendidikan wilayah 4, Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, di mana di sini yang sudah layak sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka tersebut. Nah, termasuk SMA Negeri 3 merupakan termasuk dari gelombang yang pertama. Ya, jadi SMA ini hanya ada 12 di Kerawang ini yang baru bisa diverifikasi melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Nah, ini gambaran dasar hukum Bapak dan Ibu, kenapa kita melakukan pembelajaran tatap muka. Baik Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan hal tentang 11 SOP yang kita buat. Ada 2 SOP yang ini intinya yang perlu Bapak dan Ibu orang tua ketahui. Nah, yang pertama adalah mengenai SOP tentang kedatangan siswa. Nah, kedatangan siswa ini perlu Bapak Ibu ketahui ini bahwa yang namanya kurang jalan normal, kurang odong-odong SMA Negeri 3 ini perlu Bapak Ibu ketahui apabila siswa untuk datang ke sekolah itu bagaimana. Pertama, orang tua harus memastikan bahwa siswanya sehat. Untuk tidak hadir di sekolah. Ya, untuk tidak hadir di sekolah. Berikanlah informasi kepada kami melalui wali kelas. Karena Bapak dan Ibu orang tua yakin saya bahwa Bapak dan Ibu punya nomor-nomor daripada wali kelas. Kemudian peserta didik dalam keadaan sehat jika mempunyai penyakit, bawaan,
diabetes, jantung, paru-paru, dipersilahkan kalau memang sehat. Tetapi orang tua harus membuat surat pernyataan pertanggungjawaban, ya, agar memang kalau ini kan disebabkan oleh penyakit bawaan. Nah, yang 50 siswa ini memang tidak divaksin itu disebabkan oleh adanya penyakit ini, ya, karena kondisi-kondisi seperti ini. Tetapi kalau memang mau dalam keadaan sehat mau untuk melaksanakan kegiatan tatap muka, maka harus ada surat pernyataan dari orang tua, yaitu pernyataan pertanggungjawaban. Nah ini, jadi silahkan diperbolehkan, mangga. Yang ketiga adalah peserta didik harus membiasakan sarapan. Jadi sarapan dulu Bapak dan Ibu, bapaknya di rumah, kemudian membawa selalu menggunakan masker dan membawa hand sanitizer, kemudian tidak menggunakan perhiasan atau jam tangan, ya, membawa perlengkapan makan dan minum sendiri. Karena apa? Karena kantin syaratnya tidak dibuka di sekolah ini. Jadi di sekolah tidak ada warung, tidak ada kantin yang dibuka, sehingga dimohon siswa semuanya adalah untuk membawa makanan dan minuman. Karena ada waktu istirahat nanti Bapak dan Ibu selama 20 menit. Nanti saya akan perlihatkan susunan daripada jam-jamnya. Minuman di rumah, membawa buku perlengkapan alat tulis sendiri, menghindari meminjam pada teman. Transportasi yang digunakan menjamin terlaksana standar protokol kesehatan. Nah, jika memang menggunakan kendaraan umum, diharapkan siswa mencari kendaraan umum yang tidak penuh penumpang atau diantar, itu lebih baik ya. Atau kalau memang punya kendaraan pribadi seperti kendaraan bermotor, diperbolehkan, dipersilakan dengan catatan harus diparkir atau disimpan di sekolah. Karena kita menyediakan tempat parkir yang cukup pas untuk kendaraan motor, ya, bagi siswa yang membawa kendaraan pribadi. Kemudian sampai di sekolah berhenti pada titik penurunan peserta didik kalau yang diantar, ya, dan tidak menumpuk. Peserta didik mengucapkan salam kepada guru piket, kemudian tidak bersalaman dan tetap menjaga jarak. Kemudian kita akan cek suhu tubuhnya, ya, oleh satpam, oleh guru piket yang nanti kita akan tugaskan. Nah, kemudian masuk ke ruang kelas. Nah, peserta didik yang suhu tubuhnya di atas normal itu akan kita pulangkan, ya, tetapi dengan dijemput oleh orang tua. Nah, ini merupakan SOP kedatangan daripada siswa di SMA Negeri 3, ya. Ini yang memang sangat penting diketahui oleh Bapak dan Ibu orang tua. Yang kedua adalah SOP kepulangan. Orang tua wali siswa yang akan menjemput standby di titik penjemputan. Jadi kita akan sediakan nanti area untuk penjemputan kalau memang dijemput, ya. Dan 15 menit sebelum pembubar daripada kepulangan siswa. Kemudian setelah kegiatan pembelajaran selesai, peserta didik dengan tertib dan tidak tergesa-gesa menuju titik penjemputan. Kalau memang ada yang dijemput, hindari terjadinya penumpukan kerumunan di area atau titik penjemputan. Sesampainya di rumah, peserta terbiasa langsung membuka sepatu sebelum masuk dalam rumah. Semprotkan dispenser pada barang-barang yang dibawa, tidak menyentuh benda apapun di rumah, tangan dan kaki dengan sabun yang mengalir, tidak duduk beristirahat terlebih dahulu, tetapi langsung mandi. Jadi langsung membuka seluruh pakaian yang kotor disimpan, langsung mandi, ya. Nah, kembali berpakaian yang bersih. Nah, inilah SOP yang dua hal ini, SOP kedatangan dan kepulangan yang memang perlu Bapak dan Ibu orang tua mengetahuinya, ya, sehingga nanti pada saat kita pembelajaran tatap muka itu sudah dipersiapkan secara khusus. Sedangkan SOP yang lainnya ini hanya gambaran saja. Ada SOP masuk lingkungan sekolah, artinya ini tidak hanya untuk siswa, tetap tamu-tamu atau Bapak Ibu orang tua yang akan datang ke sekolah. Ini masuknya bagaimana? Ini ada alur-alur yang memang
harus dilalui di dalam pembelajaran tatap muka ini. SOP proses belajar mengajar juga ada di nanti tentang kegiatan bagaimana proses belajar mengajarnya, SOP rapat, SOP kehadiran pendidik, SOP daripada tenaga kependidikan, pelayanan dan administrasi, itu semua nanti akan kita pangpangkan di ruangan-ruangan Bapak dan Ibu ini agar menjaga daripada protokol kesehatan. Kemudian SOP penyediaan makanan, minuman bukan berarti maksudnya disediakan oleh sekolah, tetapi siswa-siswi memang membawa bekal, kembali ke zaman dulu ya mungkin nggak ini membawa bekal. Dulu waktu kita sekolah SD atau TK gitu kan, kita bawa bekal. Nah, diusahakan hal seperti itu. Kemudian SOP pelayanan humas juga alurnya sudah kita buat semua. Nah, kemudian SOP pelayanan perpustakaan, apabila siswa ingin meminjam atau ingin mengembalikan daripada buku, semua ini sudah kita buat. Dan SOP keadaan darurat. SOP keadaan darurat ini jika terjadi sesuatu di sekolah ini, artinya ada yang terinfeksi COVID-19, kita sudah punya gambaran bagaimana menangani daripada siswa yang memang terjadi kasus. Nah, ini kita akan bukan lagi wajib, yaitu kita bekerja sama dengan puskesmas setempat, yaitu kita dekat dengan puskesmas Karawang. Kita harus membuat MOU dan sudah ya Bu Din, ya sudah membuat MOU dengan puskesmas Karawang, yang apabila terjadi sesuatu di sekolah kita itu akan segera mungkin untuk ditindaklanjuti, ya ambulan dan sebagainya, itu tenaga medisnya sudah disiapkan jika memang terjadi sesuatu di sekolah kita ini. Kemudian juga tidak hanya SOP, kita juga sudah membuat pedoman pembelajaran, baik untuk peserta didik, baik untuk guru, baik untuk tim manajemen, ini semua sudah dibuat karena ini merupakan syarat-syarat daripada suatu sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap. Nah, kemudian yang selanjutnya akan saya gambarkan tentang pembelajaran, bagaimana pembelajaran. Bapak dan Ibu, orang tua yang saya hormati, pembelajaran yang kita laksanakan ini ada dua. Yang pertama ada yang tatap muka dan yang kedua ada pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, pembelajaran tatap muka ini kita aturnya menggunakan shift. Shiftnya adalah per minggu. Ya, per minggu saya sudah membuat jadwal dan sudah saya bagikan kepada siswa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah menerima dari siswanya, dari putranya, bahwa untuk minggu pertama Oktober yang akan kita mulai tanggal 4 itu adalah yang masuk adalah seluruhnya kelas 10. Baik MIPA maupun IPS itu seluruhnya adalah kelas 10. Ya. Sedangkan kelas 11 dan 12 itu melaksanakan kegiatan PJJ jarak jauh. Minggu keduanya kita akan yang melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran tatap muka adalah kelas 11. Baik MIPA maupun IPS. Sedangkan untuk kelas 10-12 itu melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, minggu ketiganya baru kelas 12. Ya, sedangkan untuk kelas 10 dan 11 itu melaksanakan kegiatan jarak jauh. Nah, ini seterusnya sampai 2 bulan ini. Oktober ini merupakan uji coba kita. Uji coba kita di dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka, ya. Nanti pada bulan Desember, itu tanggal 6 sampai dengan 11, itu akan dilaksanakan penilaian akhir semester. Dan terakhir, tanggal 23-24, itu akan dilaksanakan pembagian rapor. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah 2 bulan ini kita akan uji coba tentang bagaimana pembelajaran tatap muka. Kalau kondisi keadaan sudah terus membaik, maka Januari ini kemungkinan akan berubah lagi. Dalam arti pembelajaran tatap muka itu akan kita rubah lagi, akan kita tambah lagi jamnya. Ya, akan kita rubah lagi, akan kita tambah lagi, akan kita evaluasi lagi, akan kita sempurnakan lagi. Sehingga pembelajaran tatap muka itu tidak hanya satu shift,
Karena yang diperkenankan kita ini hanya baru 30%. Ya, mungkin nanti bulan Januari 50%, mungkin 3 bulan yang akan datang sudah 100%, seperti biasa mungkin ini. Maka kita lihat tinggal kondisi bagaimana dan apa namanya aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian durasi pembelajaran di SMA Negeri 3 ini ya, yaitu kita akan mulai dari jam 7.15. Jam 7.15 ini siswa datang. Siswa datang bukan pembelajaran Bapak dan Ibu, tetapi siswa hadir di sekolah. Itu adalah kita lakukan kegiatan protokol kesehatan, ya, pengukuran suhu, cuci tangan dan sebagainya oleh petugas dan sebagainya, ya. Nah, kemudian pada hari Senin itu jam 7.30 itu ada pembinaan dari wali kelas, ya. Sedangkan untuk hari Jumat, karena ini ciri khas daripada SMA Negeri 3 Karawang, yaitu adalah tentang keagamaan, maka kita adakan kegiatan tadarusan. Biasanya kegiatan tadarusan ada di kelas-kelas masing-masing, ya. Nah, barulah jam 7.45 kita mulai kegiatan pembelajaran. Ada istirahat di sini nanti jam 9.45 sampai jam 10. Kemudian terakhir kita jam 12. Jadi Bapak dan Ibu mohon diperhatikan bahwa pulang sekolah di SMA Negeri 3 ini adalah jam 12. Jika ada putra-putri Ibu yang lebih pulangnya dari itu, maka mohon sekali lagi bantuan Bapak dan Ibu untuk mengingatkan. Nah, bagaimana pengaturan kelasnya? Pengaturan kelas kita akan bagi kelas itu menjadi 2, ya. Artinya begini, karena di aturan protokol kesehatan bahwa di dalam ruangan itu hanya 50% yang boleh ada atau yang ada, maka setiap kelas itu ada 36 orang, 60 siswa. Maka kita akan bagi 2 menjadi kelompok A dan kelompok B. Jadi ada 2 kelas. Nah, contohnya 10 MIPA 1A, 10 MIPA 10 MIPA 1B. Ya, yang A-nya hanya 18 orang, yang B-nya hanya 18 orang. Nah, jadi di kelas itu tidak padat, tetapi duduknya 1 orang 1 orang. Nah, ini yang kita laksanakan di dalam kegiatan pembelajaran tatap muka yang akan kita laksanakan pada tanggal 4 Oktober. Nah, itulah gambaran secara teknis Bapak dan Ibu. Mohon sekali lagi tadi amanat daripada Ibu Kepala Sekolah bahwa sekolah juga minta dukungan, sekolah juga minta bantuan daripada Bapak dan Ibu agar memang kegiatan-kegiatan pembelajaran yang baru kita laksanakan ini yaitu tatap muka yang memang dari dulu juga mungkin tidak hanya Bapak dan Ibu, tidak hanya siswa, kami juga di sekolah guru-guru juga ingin sekali bertatap muka dengan siswanya. Karena ada bukan beberapa lagi yang kelas 11 ini 1,5 tahun, hampir 1,5 tahun tidak ke sekolah. Jangan-jangan siswa tidak tahu sekolahnya mana gitu kan, hal seperti. Nah, ini ya, mudah-mudahan dengan uji coba ini kita bisa bekerja sama dengan baik antara tanpa dukungan daripada orang tua, tanpa kerjasama daripada dengan orang tua, saya yakin ini tidak akan berhasil kegiatan. Jadi mohon bantuan daripada Bapak dan Ibu semuanya, nah agar kegiatan pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan dengan baik. Nah, itulah secara teknis Bapak dan Ibu tentang kegiatan pembelajaran. Nah, semua hal-hal yang saya sampaikan ini sudah saya share kepada siswa dan itu saya minta tolong disampaikan kepada orang tua ya, hal-hal yang memang seperti tadi pedoman, seperti jam-jam pembelajaran, seperti durasinya itu sudah saya sampaikan kepada putra-putri Ibu melalui grup-grupnya ya, tinggal Bapak dan Ibu menanyakan, melihat yang saya uraikan ini tadi. Itu mungkin Bapak dan Ibu secara teknis sosialisasi daripada pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan di SMA Karawang. Jika memang ada pertanyaan nanti di acara yang lain untuk bertanya ya, mudah-mudahan
apa yang kita programkan, apa yang kita akan laksanakan ini, Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, meridhoi kita semua ya. Dan semua juga orang tua, siswa-siswi SMA Negeri 3, guru-gurunya, ibu kepala sekolah semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Ya, saya akhiri sosialisasi teknis ini dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep Sahrul sudah menyampaikan secara teknis bagaimana nanti mekanisme dari PTM terbatas ya, pembelajaran tatap muka terbatas ini. Baik Bapak Ibu, sesi untuk diskusi. Mungkin ini saya sudah melihat ada raise hand di kolom partisipan atas nama Bapak Muhammad Tajudin, dan yang satu lagi tidak ada nama ya, tapi ada nomor 30366 1313 ini. Mungkin kepada Pak Muhammad Tajudin dipersilahkan, ada yang mau disampaikan? Ya Bu. Halo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nama saya M. Tajudin, ayahnya dari Muhammad Fadil Abdurrahman, kelas 12 IPA 2. Ya. Yang saya mau tanyakan pertama adalah tadi untuk terkait protokol kesehatan itu udah standar di pendidikan manapun memang harus seperti itu. Yang kedua, untuk kelas 12 itu kan apakah dari sekolah sendiri mewajibkan harus sudah vaksin semua, baik 1 maupun 2? Terus kalau misalkan memang tidak atau belum vaksin, langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak sekolah? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana mengevaluasi atau menganalisanya bahwa siswa tersebut tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prokes. Contohnya mereka berkumpul di saat-saat jam istirahat atau bagaimana, ataukah mungkin punya metode sendiri, misalkan saat jam istirahat dilakukan pergantian atau bagaimana. Itu saja pertanyaan dari ayahnya Fadil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab Pak Asep? Langsung, silakan Pak. Baik, Bapak. Buah. Suaranya Pak Asep nggak keluar, di mute, dibuka dulu. Baik, Bapak dan Ibu, yang tadi ditanyakan tentang apabila siswa memang dalam keadaan belum vaksin, itu di dalam SOP sudah dikatakan bahwa jika memang siswa itu sehat, diperbolehkan untuk tatap muka, ya, diperbolehkan untuk tatap muka. Dengan ada tadi dikatakan bahwa adanya surat pernyataan tanggung jawab dari orang tua. Nah, ini diperbolehkan, dipersilakan, ya, karena ini merupakan hak dasar daripada siswa untuk mendapatkan pembelajaran, Pak. Kita tidak bisa melarang hal seperti itu. Nah, ini yang pertama, jawaban yang pertama. Kemudian untuk yang bagaimana metode jika siswa berkumpul dan sebagainya, kami sudah membentuk tim piket dan tim satgas COVID, Pak, di sekolah ini, yang nantinya akan terus bergerilya atau berputar atau berkeliling berkeliling tentang melihat kondisi. Jadi kalau ada yang berkerumun dan sebagainya atau tidak menggunakan segala masker atau protokol kesehatan, itu dapat kita pantau. Jadi memantau kegiatan-kegiatan siswa. Setiap harinya itu ada sekitar 8 orang yang akan bertugas sebagai piket di SMA 3 itu untuk berkeliling di wilayah kelas-kelas siswa.
Jadi yang memantau kegiatan itu. Jadi apabila memang tadi ada yang berkerumun atau segala macam ya, hal seperti atau yang melanggar protokol kesehatan itu kita akan ingatkan tentunya. Itu mungkin Pak siapa tadi? Pak Tajudin, Pak Tajudin. Ya Pak Tajudin itulah yang kita laksanakan sedemikian rupa. Mana? Terima kasih, Ya. terima kasih Pak Asep. Terima kasih Satu lagi Pak mohon maaf. Asep. Saya menambahkan mungkin nanti dari kita itu dari ada tim dari pembina ekstrakurikuler itu satu hari ada 6 orang yang berpiket dan digabung dengan Satgas Covid yang ada di SMA 3 Karawang. Itu jadi nanti ada 9 Pak. Jadi kita ada pagi, kemudian kedatangan, kemudian pada saat KBM dan pada saat kepulangan siswa. Itu jadi kita berbagi tugas. Mereka beliau-beliau ini Bapak Ibu guru yang tidak ada jam mengajar yang tatap muka terbatas. Jadi memang kita juga ya ini perlu dipahami juga oleh Bapak Ibu semua ya. Makanya oleh sebab itu yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah itu sangat benar, perlu dukungan dari orang tua. Karena bayangkan saja Bapak Ibu, kita seperti saya misalnya ya, saya mengajar kelas 10, 11, kelas 12. Pada saat saya mengajar kelas 10, itu kan berarti saya tatap muka terbatas ya di minggu ke-1. Tapi di satu sisi juga saya harus mengajar secara PJJ juga, karena di kelas 11 itu, di kelas 12 itu ada jadwal juga misalnya kan. Nah, jadi kita bekerja keras di sini, Pak. Kita bekerja online dan offline. Kalau gurunya terbatas ya, kecuali kalau gurunya memang satu bidang studi ada 4 misalnya, itu bisa berbagi tugas kelas 10, 11, kelas 12. Tapi kalau gurunya saya seperti saya geografi, itu di SMA 3 1, Pak. Saya mengajar kelas 10, 11, kelas 12. Jadi saya harus bisa mengajar online dan offline pada waktu yang mungkin bersamaan. Jadi itu Pak. Jadi kita berupaya seoptimal mungkin mengikuti apa yang sudah diverbalkan oleh Kemendikbud. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Asep Sahrul bahwa kita itu ada beberapa persyaratan-persyaratan yang sudah dipenuhi dan sudah diverbal oleh Kemendikbud bahwa kita diperbolehkan untuk tatap muka terbatas. Dan adapun nanti evaluasi ke depannya tentu saja kita belum sempurna ya Pak, karena kita juga masih uji coba ini. Oleh sebab itu kedisiplinan dari anak-anak kita itu sangat diharapkan. Kemarin saya dari kesiswaan sudah menyampaikan kepada putra-putri kita bahwa keberhasilan dari KBM ini supaya tetap berjalan adalah kedisiplinan. Jadi kalau tidak disiplin, ada saja yang terkonfirmasi 1 orang, maka 1 minggu itu atau 2 minggu 14 hari itu harus diliburkan lagi sekolahnya. Jadi betul-betul kedisiplinan. Nah kemudian kami sudah meminimalisir bahwa parkiran itu di dalam sekolah. Kami mengkhawatirkan apabila parkiran di luar sekolah, mereka akan berkerumun di luar sekolah. Oleh sebab itu tentu saja dalam hal ini mungkin nanti Bapak Ibu di rumah juga ya ikut-ikut ngecek lah. Kalau udah jam 12 ini belum nyampe pulang ke rumah, kemana ini gitu kan ya. Jangan sampai nongkrong-nongkrong. Ya maklum lah, anak SMA kan nggak bisa diantar jemput kayak anak TK, anak SD ya. Gitu ya Pak. Kemudian ada yang kedua nih dari dengan nomor 3036 ini siapa ya? Atau yang sudah ada nama saja ya, Ibu Tito Meitawati, yang tidak ada nama mohon maaf ya, di rename dulu Pak, saya nggak tahu nama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Ibu Tito Metawati, orang tua murid dari namanya Demina Ayunda Sesyara, kelas 12 IPA. Di poin SOP ya, tertera di poin SOP kedatangan siswa, tertera di poin 3 mengenai peserta didik ya, insya Allah anak saya selalu sarapan pagi. Terus tadi disampaikan juga oleh Pak Asep bahwa kantin tidak dibuka, peserta siswa-siswi harus membawa bekal.
Nah, yang ingin saya sampaikan atau kekhawatiran ya dari orang tua. Kantin tidak dibuka, tapi gimana para pedagang yang ada di luar area sana? Dikhawatirkan ada anak-anak kita yang emang ke sana ya. Insya Allah anak saya sih mudah-mudahan tidak ya. Nah, tindakan apa yang dilakukan oleh sekolah untuk para pedagang itu atau mencegah dari anak-anak kita? Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Meta, itu bagiannya saya kesiswaan. Ya, seperti yang tadi disampaikan ya Bu, kita sudah ada dari pembina-pembina ekstrakurikuler yang kebetulan pada minggu tersebut tidak mengajar tatap muka. Kita akan bergerak ya. Jadi tidak bisa Bu, mereka nggak bisa jajan keluar SMA 3. Gerbang kan dikunci Bu. Ya, gerbang dikunci. Kita itu gerbang ada 2 Bu. Gerbang 1 untuk masuk. Nah, pada saat masuk lagi itu ada gerbang lagi 1 lagi sebelum ke masjid ya Bu. Mungkin kalau Ibu pernah ke SMA 3 itu kita gerbangnya ada 2 lapis Bu. Gerbang parkir depan dan gerbang masuk menuju ruang-ruang kelas. Nah, itu tidak bisa keluar mereka Bu. Jadi ya oleh sebab itu kami sangat berharap Bapak Ibu di rumah membekali gitu. Membekali anak-anak kita ya wayahna lah bangunnya rada subuh, sarapannya jam genep. Sarapan jam 6, kalau tidak terbiasa makan pagi ya mungkin dibekalkan gitu ya makanannya, dan gimana lah caranya gitu ya Bu. Karena ada juga sih yang tidak terbiasa makan pagi ya Bu. Jadi ya sudah dibekalkan apakah roti ataukah tergantung kebiasaan masing-masing lah Bu ya, Bapak Ibu yang lebih paham. Jadi kami sangat berharap itu sudah difasilitasi dari orang tua di rumah. Karena memang secara aturan kami di sekolah tidak boleh Bu ada kantin. Karena itu merupakan salah satu syarat bahwa sekolah boleh melakukan PTM terbatas. Jadi memang dilema juga. Tadi kalau misalnya gimana ya, kalau nyuruh-nyuruh susah juga ya. Jadi ya air mungkin terutama air ya, air minum harus bawa yang agak besar lah botol minumnya, atau mungkin nanti ada musyawarah lah, saya harapkan nanti di kelas dengan KM-nya, dengan dengan wali kelasnya, ada galon gitu ya Pak, dulu pernah kita ya. Jadi di kelasnya itu ada patungan Bu, ada galon, nanti jadi isi ulangnya bisa dari patungan galon itu untuk minumnya gitu ya. Tapi kalau untuk makan mungkin biasanya sih Bu, kalau makan itu Bu, anak-anak kita kreatif tuh Bu, ya. Ada jiwa wirausaha tuh pada bawa dagangan Bu ke sekolah. Merekanya sendiri ya. Sekarang itu ada yang PO dulu katanya. Siapa yang mau pesen nasi goreng besok misalnya? Siapa yang dagang nasi ayam penyet misalnya, ayam geprek, nah, pesan 10 temennya, ada temennya yang jualan ayam geprek misalnya 10 gitu kan ya, nanti mereka bawa tuh Bu dari rumah 10, nanti berarti teman-temannya yang beli itu sudah PO ya, sudah anak-anak sekarang pada pintar tuh Bu. Jadi bisa lah itu nanti biasanya alhamdulillah kalau anak-anak kita sudah SMA Bu biasanya sudah mulai cerdas, bedalah kalau anak-anak TK SD kalau udah nggak bisa ya nggak bisa gitu ya. Tapi yang jelas kami tidak bisa memperbolehkan siswa untuk keluar dari pagar sekolah karena itu tidak bisa, otomatis nanti akan biasanya itu sudah sering kita lakukan dalam kondisi tidak pandemi pun ada perdagangan makanan Bu antar siswa, itu sudah kreativitas mereka, jadi jiwa kewirausahaannya sudah dari dulu itu sudah ada. Kemarin juga sudah mulai ya Pak ya, banyak yang begitu dagang-dagang online udah biasa. Siapa tadi teh? Bu Meta ya? Bu Tika Meta ya? Tito Meta ya. Oke. Selanjutnya tadi ada Pak siapa ya? Satu lagi. Oh, Pak Budina ya? Budina Apriani ini ya? Lesen. Ya, betul. Ya, Saya di Budina Apriani, Bu. Iya, mangga Bu Dina. Silahkan. Itu tetap mukanya seminggu berapa kali ya, Bu? Maaf. Seminggu selama 1 minggu, Bu. Oh, 1 minggu.
1 minggu penuh, dalam 1 bulan itu 1 minggu penuh. Jadi minggu tadi yang disampaikan oleh Pak Asep, kelas 10 itu mulai tanggal 4 seminggu Bu sampai hari Jumat. Dari jam 7.15 sampai jam 12. Nah ini Bu, di-share lagi oleh Pak Asep ini jadwalnya. Iya. Nah nanti minggu keduanya itu, Pak Asep enggak mau menyampaikan lagi silakan. Ya, ya. Ini jadwal pembelajaran daringnya ya, ini yang luringnya tetap buka. Ya Bu. Ya, baik Bu. Baik, itu Bu. Siapa lagi? Ini 1 orang lagi siapa? Oh, Pak Ade Cucun ya? Pak Ade Cucun. Mangga Pak Ade Cucun, ada yang mau disampaikan? Enggak Pak, enggak, dia enggak, ini yang ada tanda tangannya, angkat tangan itu. Pak Ade Cucun, mangga Pak, silakan. Pak Ade Cucun, ada yang mau disampaikan? Silakan Pak. Pak Ade di-unmute dulu mungkin. Oh, Pak Ade belum di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ade, mangga ganti Pak Ade. Mangga Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo Bu Ade. Ya. Saya mau nanya ini. Ya. Seragam yang belum dapat kemarin ya Bu ya buat anak kelas 10. Belum ada ukurannya. Oh iya. Iya Bu ya, kan nanti hari Senin udah harus dipakai gitu Bu. Seragam itu kalau gini ya Bu, kalau yang seragam itu Senin Selasa itu putih abu-abu Bu. Senin Selasa putih abu-abu itu tidak masuk dalam bagian yang kemarin oleh koperasi ya Bu ya, tidak ya? Kemudian abu-abu disediakan sekolah, disediakan orang. Ya, kalau yang Rabu Kamis itu batik, kemudian Jumatnya baju Muslim gitu Bu. Ya, nanti Pak Asep bagaimana ya yang belum ke oh itu ya Bu, ukurannya kemarin nggak ada ya? Baik Bu, yang seragam untuk Senin Selasa itu kan putih abu-abu. Kalau putih abu-abu berarti kan oleh orang tua disediakan tetapi bukan oleh sekolah. Nah, nanti hari Senin atau Selasa kalau masuk berarti batik dan kokonya memang belum, silakan nanti hubungi ke tempat untuk yang batik dan koko ya. Karena batik itu dipakainya hari Rabu dan Kamis, sedangkan untuk baju Muslim dipakainya hari Jumat. Ya, nanti hari Senin kalau memang tatap muka. Mulai jam 2. Oh, berarti sudah ada Pak, sudah ada yang ukuran besar sudah ada. Oh, sudah ada Bu yang ukuran besar. Bu Paula sih ya. Tadi soalnya Bapak Ibu yang seragam untuk kelas 10 yang ukurannya besar sudah ada. Jadi nanti kalau hari Senin, hari Selasa, Bapak Ibu anak-anaknya menggunakan seragam putih abu-abu ya Bu. Ya itu disediakan oleh sendiri ya Bu. Nah, kemudian kalau pas hari Rabu Kamis itu pakai batik SMA 3. Ya, yang kemarin beli di koperasi itu. Nah, kemudian hari Jumatnya pakai baju Muslim. Itu yang sudah seragam itu ya, kalau laki-laki koko, kalau perempuan apa ya namanya itu ya, baju Muslim ya. Nah, itu. Jadi adapun kalau yang misalnya belum apa ya, belum ukuran udah dapat, ukuran udah ada semua. Oh, sudah ada Bu, sudah ada ukuran besar, sudah ada batik. Bisa berarti Bu Ade, sudah ada katanya, kata Pak Asep. Ya. Kemudian ini, begitu ya Bu Ade. Kemudian ada Ibu Derika Agus, ini Bapak apa Ibu ya? Mangga silahkan. Atas nama Bapak atau Ibu Derika Agus.
Baik Ibu, terima kasih waktunya. Silakan Suara Ya, saya jelas terdengar Pak. Ibu. Ya, jelas kedengaran. Silakan Pak. Tadi kalau nggak salah di slide yang terakhir itu ada pembagian kelas itu kelas A dan B ya dalam satu kelas. Nah itu apakah dibagi dua kelas atau dua shift? Ada bicara, ada tulisannya dua shift pagi sore atau bagaimana? Oh ya baik, silakan Pak Asep disampaikan kembali. Ya, terima kasih. Hanya masuk pagi Pak, cuma kita bagi kelas itu A dan B. Nah, jadi kalau untuk kelas 10 ini minggu pertama masuk itu ada 12 kelas, kita ada jadi 24 ruangan dan semuanya masuk pagi dan pulangnya jam 12. Nah, jam mengajar A dan B itu nanti ada bagian-bagiannya. Itu Pak. Jadi tidak ada shift siangnya, tidak. Semua masuk pagi. Kelas itu hanya dibagi dua, ada yang A dan ada yang B, dan masing-masing kelas itu hanya 18 orang duduk sendiri-sendiri. Itu Pak ya? Oh ya. Itu Baik, ya Pak. Pak, Terima jelas ya kasih. Pak. Jadi Ya, kan jelas. satu kelas itu, kalau kelas normal 36 Pak. Tapi kan secara aturan prokes bahwa kelas itu hanya bisa dimasuki 50% dari kapasitas ruangan. Jadi kalau kapasitas kita kelas itu 36, maka kita hanya mengisi 18 orang, Pak. Sehingga satu kelas itu dibagi dua ruangan. Jadi contoh misalnya 10 IPA 1. 10 IPA 1 itu jumlahnya 36. Maka di ruangan A, gitu ya. Jadi 10 IPA 1A 18 orang, dan 10 IPA 1B 18 orang. Seperti itu, Pak. Karena kita nggak boleh umpel-umpelan. Jadi satu meja itu hanya satu siswa. Dan setiap siswa sudah duduk di tempat nomor absennya masing-masing. Tidak boleh pindah-pindah tempat duduk karena harus peralatan tulis, semuanya sendiri gitu ya. Jadi itulah yang kami sangat harapkan Bapak Ibu nanti juga menyampaikan kepada putra-putrinya untuk menjaga kedisiplinan gitu aja sih. Jadi kuncinya kedisiplinan Pak. Ikhtiarnya seperti itu, mudah-mudahan semua sehat walafiat ya Pak semuanya. Amin. Ibu Anissa ada yang mau disampaikan, silahkan Ibu Anissa. Anissa, mamahnya Anissa Naila ya? Iya, Mama Anissa. Dari 11 IPA 7, silahkan Mama Anissa. Saya ada pertanyaan Bu. Iya. Itu kan sebaiknya menghindari menggunakan angkutan umum gitu ya. Kalau misalkan naik ojek online itu boleh apa tidak ya? Ya mau nggak mau ya Bu kita. Kita boleh lah gimana ya, tapi ya dijaga aja ya, jaga prokesnya ya Pak ya, gimana? Ya, artinya angkutan umum yang memang biasanya berjubel Bu ya. Nah, kita menghindari kalau angkutan itu lowong baru gitu kan. Tapi kalau ojek online itu kan artinya mengantar, nggak masalah gitu. Yang ojek online itu kan mereka juga tahu protokol daripada kesehatan. Dipersilahkan mangga. Oh gitu. Terus kemudian kalau misalkan pas pulangnya itu kan harus pesan ojek lagi gitu Bu. Boleh bawa handphone atau enggak Bu? Baik. Di pembelajaran tatap muka 2 bulan ini kita uji coba. Siswa diperbolehkan untuk membawa headphone ya. Jadi diperbolehkan untuk membawa headphone karena kemungkinan begini Bu. Jadi dalam pembelajaran tatap muka ini kita guru-guru itu bukan penekanannya pembelajaran target kurikulum ya. Mereka akan melaksanakan kegiatan satu pembinaan daripada karakter siswanya. Jadi kalau pembelajaran target kurikulum itu adanya di PJJ. Nah, kemudian juga membahas materi-materi yang memang yang sudah ada di dalam PJJ. Nah, materi-materi yang ada di PJJ itu kan adanya di handphone siswa. Nah, jadi kebijakan kita adalah siswa diperbolehkan untuk membawa HP atau handphone. Itu Bu ya.
Iya, iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas penjelasannya. Izin Ibu. Ya, baik. Bu. Izin. Jadi kita pembelajarannya blended ya Bu ya. Jadi kita tidak murni tatap muka, tidak murni online. Jadi kita sekarang belajarnya dengan dua cara Bu, online dan offline Bu. Oh iya, iya Bu. Karena tatap mukanya juga masih terbatas gitu kan, jadi nggak bisa full. Kemudian mau tidak mau kita berada di era digital yang sekarang pembelajaran semua itu berbasis internet ya Bu, Internet. menyimpan tugas, kemudian menyampaikan materi, itu juga kami guru-guru sama Bu belajar, nggak bisa Iya. jadi bisa gitu, dipaksa-paksa Iya, iya. jadi bisa. Iya, iya. Ya, Baik Bu, terima kita kasih. mengikuti perubahan, jadi otomatis kita juga selalu beradaptasi ya Bu, Iya. dengan keadaan yang ada. Tentu anak-anak kita mah yang muda-muda lebih mudah Bu mereka biasanya. Itu Ibu, terima kasih. Izin Bapak Guru, Ibu Guru. Mungkin sudah selesai ya? Satu. Apa? Papa Iman, Papa Iman Ya. ya, Papa Iman, Ya, ya, Bu. oke, acungkan tangan ya, ya bisa hand raise. Ya silakan Pak, Oke, Papa Iman. terima kasih Bapak Guru dan Ibu Guru dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama ini kami mengapresiasi ya, ini dengan akan ada dibukanya tatap muka begitu. Kalau kita bicara kesehatan COVID itu memang menjadi tanggung jawab kita bersama ya orang tua, masyarakat, juga murid itu sendiri, juga kalau sekolah juga ekosistem di sekolahan. Jadi memang ini kita bareng-bareng untuk menjaga protokol kesehatan. Nah, terkait pembelajaran tatap muka ini Bu, memang itu ada yang mendasari ya. Ada penelitian nih Bu, telah dilakukan selama pembelajaran jarak jauh, yaitu online begitu. Dan ini juga telah sering disampaikan oleh Bapak Menteri kita, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu di ketika sosialisasi ke daerah. Nah, ada 5 yang mendasari memang ini segera dilakukan tatap muka gitu. Yang pertama ada anak kehilangan kesempatan belajar. Ini hasil penelitian ya, ini saya sampaikan. Kemudian juga perkembangan psikologi anak. Jadi ternyata ini belajar daring ini juga berpengaruh terhadap perkembangan psikologi gitu. Yang ketiga adanya penurunan capaian belajar. Lalu yang 4 ini banyak anak yang putus sekolah. Jadi selama daring ini ternyata juga banyak yang putus sekolah begitu. Yang terakhir yaitu adanya kasus KDRT. Nah, ternyata memang daring ini membawa dampak. Ini sudah dilakukan penelitian, ada 5 dampak itu. Nah, ini sekali lagi saya sangat mengapresiasi ya ini akan dilakukannya tatap muka kembali gitu. Namun demikian tadi saya sangat percaya ya untuk protokolnya itu udah berlapis gitu, mulai dari pedagang tidak boleh, kemudian anak-anak juga sampai ring 1, ring 2 itu ditutup pintunya ya, itu luar biasa. Kemudian 50% ya Bu ya, jadi yang tidak 100% ya, satu kelas misalnya di 10 menjadi 5 ya Bu ya. Ya Pak. Ya. Nah, ini juga mudah-mudahan lah ini sudah dengan aturan yang ketat ya, anak-anak kita semua akan terhindar dari pagebluk COVID-19. Tapi hanya satu nih Bu, mungkin ini usulan saja gitu kan, karena pengalaman penularan yang kemarin di Purbalingga atau satu lagi di mana, ternyata kan penularannya bukan hanya ke siswa, dari siswa gitu maksudnya, ternyata juga dari gurunya gitu. Nah, ini hanya mengingatkan saja, mungkin mengusulkan. Tapi kami yakin bahwa guru-gurunya pasti akan lebih tertib lagi dibanding dengan anak-anaknya. Nah, ini juga mengingatkan, karena ini murid-muridnya sudah tertib juga, tolong nanti guru-gurunya juga akan lebih tertib gitu. Mungkin kalau tidak istilahnya keluar atau apa juga itu memang perlu juga diperhitungkan benar gitu.
Jadi ini udah bagus protokol kesehatannya, anak-anaknya sudah diatur sedemikian, juga ada nanti tim pemantau ya yang akan mengawasin terus, ini kan udah luar biasa. Nah, sekali lagi nih mengusulkan saja, mengingatkan nanti tolong guru-gurunya juga akan lebih tertib lagi. Itu sih Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Semoga ini akan membawa keberhasilan di tatap muka. Amin, amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak. Untuk guru-gurunya juga ada SOP, Pak. Jadi tidak hanya siswa, tetapi standar operasional guru, ya, prosedur guru untuk masuk ke sekolah juga, ini juga ada standarnya, tidak sembarangan hal seperti itu. Ya. Guru yang keluar masuk juga tadi sudah saya gambarkan, ya mungkin tidak di-share kepada orang tua ini, tetapi kepada Bapak dan Ibu guru, ini juga ada standar operasional. Jadi tidak hanya siswa, guru pendidikan yang ada di lingkungan sekolah ini juga harus melaksanakan SOP yang memang sudah di-SK-kan dan dibuat surat keputusan oleh kepala sekolah. Itu Pak, insya Allah ya. Insya Allah juga ini alhamdulillah terima kasih atas mengingatkannya kepada kami sekolah ini. Maka beriman. Ya, terima kasih Pak. Ya, Bapak Guru, ini memang tentu insya Allah kami sangat menjaga sekali Pak, karena usia kami ini rata-rata di atas 30-40. Jadi ya imunnya pasti agak-agak gimana. Jadi kami yang jaga-jaga Pak. Kalau yang anak SMA kan masih muda-muda ya, masih imunnya masih kuat gitu. Jadi yang kekhawatiran kami malah kami nih yang guru-guru yang khawatir, dan kami juga sudah melakukan MOU dengan pihak Puskesmas Karawang, yang salah satu MOU-nya itu nanti kami secara berkala guru-guru itu akan dirapid Pak. Jadi mengikuti jadwal dari Puskesmas Karawang. Jadi nanti guru-guru akan mengikuti jadwal dari Puskesmas Karawang untuk di swab antigen Pak. Jadi diperiksa kami Pak. Pada Puskesmas Karawang, kami sudah melakukan MOU itu dengan pihak Puskesmas Karawang. Ya, itu dibiayai oleh Puskesmas Karawang, pemerintah gitu ya, dari pemerintah. Jadi ada berkala Pak, kami di antigen. Seperti itu Pak. Dari siapa nih? Pak Taufik ya? Pak Taufik belum menyampaikan, silakan Pak Taufik. Pak Taufik. Bu Rina, yang di chat dibantu dijawab juga Bu sekalian. Ya. Pak Taufik silakan, ada sih yang di chat ini saya sudah jawab, banyaknya nanyanya seragam ya. Yang seragam itu kalau Senin Selasa Bapak Ibu, tadi saya sudah di chat sampaikan bahwa Senin Selasa itu putih abu-abu. Rabu Kamis itu batik SMA 3, hari Jumatnya baju koko, seperti itu. Sepatunya hitam ya Pak, sepatu hitam, kaos kaki putih ini ya, sebetis ya, jangan yang setumit, seperti itu. Nanti juga menyesuaikan sih Pak, kami juga yang terpenting pada saat sekarang itu adalah kalau kami melihatnya lebih kepada psikologis anak-anak Pak, yang sudah sekian lama tidak bersekolah, tidak bersosialisasi, tidak berjumpa dengan temannya, tidak berjumpa dengan gurunya. Kebutuhan-kebutuhan itulah yang mereka inginkan dulu. Jadi secara emosi, secara psikologis, itulah yang harus dipenuhi dulu. Karena kami juga sangat miris dengan adanya karakter-karakter yang nilai-nilainya semakin menurun gitu ya Pak. Agak-agak perbedaan zaman yang menurut kita itu sesuatu hal yang tidak sopan, menurut mereka dianggap sopan. Nah, itulah yang hal-hal seperti itu Pak yang akan kami sangat tekankan dalam pertemuan tatap muka terbatas ini, penanaman nilai-nilai sosial yang harus tetap dilestarikan. Kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Timur, mereka tidak tatap muka. Nah, inilah yang nanti kami akan sering ini kan ya Pak, jadi disiplin-disiplin, kemudian ini nanti menyesuaikan Pak. Ya, jadi tidak usah khawatir, kita masih penyesuaian Pak, tidak saklek ya. Kita juga akan fleksibel, akan terus menyesuaikan dengan kondisi dan psikologis anak-anak Pak. Jadi itu. Pak Taufik, ada yang mau disampaikan Pak Taufik? Silahkan. Ya, Assalamualaikum Bu.
Waalaikumsalam. Silakan Pak Taufik. Untuk handphone, Bu, di sana itu disediakan WiFi atau gimana ya, Bu? Ya, untuk handphone Pak, di beberapa titik di SMA 3 ada wifi-nya Pak. Cuma memang Maksud kita saya, belum hotspot ke setiap kelas Pak. Belum hotspot ke setiap kelas. Ya, nanti kita sedang dalam masa perbaikan juga dan kita mengupayakan supaya nanti ada semua kelas dapat hotspot. Tapi di beberapa titik itu sudah ada wifi-nya dan mereka biasanya kalau anak kelas 11 12 sudah tahu tuh titik-titik mana yang ada wifi-nya itu ya. Takutnya kan tidak semua provider di satu tempat itu semuanya sinyalnya bagus gitu, Bu. Ya menyesuaikan Pak, nanti akan ketemu lah nanti biasanya di lapangan ya di lapangan nanti kita ketemu masalahnya apa. Insya Allah anak-anak kita itu sudah survive ya Pak, nggak kayaknya disupport untuk tidak manja aja ya Pak. Iya Bu. Iya Pak, biar mandiri Pak, biarin aja. Ya nanti akan menyesuaikan pasti Insya Allah survive mereka. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Pak Asro hanya mau video kamera aja. Pak Tajudin sudah tadi ya Pak? Pak Tajudin sudah? Pak Tajudin sudah, yang lain Bapak Ibu sudah ya? Pak Tajudin kayaknya tadi kan sudah Pak Tajudin. Ya, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang mau kita diskusikan, alhamdulillahirabbil alamin, saya izin simpulkan pada kesempatan ini pertemuan dengan orang tua murid, walaupun ini sebetulnya tidak ini ya, masih kurang ya, hanya ya nanti Pak kesimpulan dulu ya. Jadi disimpulkan dulu bahwa nanti pertemuan tatap muka kita dimulai dari kelas 10 dulu Bapak Ibu ya, seluruh kelas 10 mulai tanggal 4 sampai tanggal 9 ya, 5 hari ya, 4, 5, 6, 7, 8 sampai hari Jumat 9 itu untuk minggu ke-1, kemudian minggu selanjutnya kelas 11, minggu ketiganya kelas 12, seperti itu. Nah nanti minggu keempatnya otomatis kembali lagi ke kelas 10, gitu ya. Nanti jadwalnya sudah disampaikan kepada putra-putri Bapak Ibu. Kemudian untuk SOP juga sudah disampaikan oleh putra-putri Bapak Ibu. Jadi marilah kita sama-sama untuk mensupport supaya putra-putri Bapak Ibu tetap disiplin, kemudian difasilitasi apa yang menjadi kebutuhan putra-putri kita yang ada di sekolah, seperti tadi misalnya sarapannya, kemudian makannya dan sebagainya. Kalau nanti yang sangat paham putra-putri Bapak Ibu, tentu putri Bapak Ibu sendiri ya di rumah bagaimana nih anak saya dan sebagainya. Kemudian masalah seragam tadi sudah ya, saya ulangi lagi, Senin Selasa putih abu-abu, hari Rabu Kamis batik SMA 3, hari Jumat baju koko. Seperti itu Bapak Ibu untuk yang kelas 10, kalau kelas 11 12 mungkin sudah paham. Baik Bapak Ibu, sebelum itu saya izin untuk Pak Asep memimpin doa Pak. Asep Sahrul aja. Oh Pak, nggak bisa dadakan Pak. Udah Pak Asep Sahrul aja, ya. Ya. Ada Pak Asep Suratman. Asep Suratman ada. Oh, ya. Hadir Pak Asep Suratman di room ini. Pak Asep. Iya hadir. Ya, alhamdulillah. Iya Pak Asep, mudah-mudahan berkenan untuk memimpin doa kita sama-sama orang tua murid di sini. Semoga apa yang menjadi niat baik kita yang sudah kita upayakan, segala persyaratan yang harus memenuhi untuk PTM terbatas ini mulai tanggal 4 bisa berjalan dengan lancar dan diberikan kesehatan semuanya, guru-gurunya, orang tuanya, juga anak-anak kita semua sehat walafiat. Mangga Pak Asep silakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah acara demi acara kegiatan kita hari ini
dalam rangka persiapan tatap muka terbatas ya untuk kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 3 sudah hampir menemui titik akhir. Mudah-mudahan kita berharap apa yang sudah direncanakan hari ini besok bisa terlaksana, dan insya Allah mudah-mudahan selalu senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mudah-mudahan rencana yang kita persiapkan ini mendapatkan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama sejenak menundukkan kepala, kita hadapkan hati dan pikiran kita kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita bermohon bersama-sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperkenankan apa yang kita inginkan hari ini, apa yang kita rencanakan hari ini, dan bisa terlaksana dengan insya Allah sesuai dengan harapan. Mari kita awali doa kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, dengan kasih dan sayang-Mu kami bermohon ya Allah, lindungilah kami dalam rangka upaya kami untuk mencerdaskan anak-anak kami di dalam pembelajaran tatap muka terbatas nanti. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, mudah-mudahan apa yang diminta oleh kami, guru yang ada di sekolah, kemudian orang tua yang ada di rumah, semua yang diharapkan oleh kita, oleh mereka, dan oleh semua yang mengharapkan semuanya berjalan dengan baik, Engkau kabulkan ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur Rahim, andai pada saat ini atau di masa yang lalu atau di kesempatan yang lain kami lupa ya Allah, kami mohon diampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Bana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna alladziina bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan Bapak Ibu semuanya bisa terlaksana dengan lancar, dengan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri bersama barangkali doa kita ini dengan mengucapkan bersama-sama dengan membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep Suratman sebagai guru fisika Bapak Ibu ya. Pak Asep Suratman ini adalah guru fisika di SMA Negeri 3 Karawang yang banyak sekali blognya ya. Ada Asep Tea ya Pak, banyak sekali. YouTube pembelajarannya. Ya, insya Allah. Beliau sangat konsisten dan rajin membuat YouTube pembelajaran buat anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, tidak terasa kita sudah mau mendekati waktu asar. Alhamdulillah pada kesempatan ini sudah selesai sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka terbatas untuk tahun pelajaran 2021-2022. Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada perkataan atau pembawaan yang tidak berkenan. Mohon maaf apabila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.